Pada video kali ini kita akan membahas tentang interaksi obat dengan penyakit. Perkenalkan, saya Resti Pijriani, mahasiswi Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Tunasnusada Tasikmalaya, kelas 2B, NIM 31118087. Untuk pengertiannya sendiri, interaksi obat dengan penyakit adalah suatu peristiwa di mana obat yang digunakan untuk terapi menyebabkan beberapa efek yang berbahaya pada pasien, dikarenakan penyakit pada pasien atau kondisi pasien. Ada beberapa penyakit yang mampu mengubah kemampuan tubuh untuk memetabolisme atau memecah obat untuk mencapai efek yang diinginkan. Ini bisa terjadi untuk obat yang dijual bebas atau obat yang diresepkan. Jenis penyakit yang bisa berinteraksi dengan obat diantaranya adalah penyakit pada sistem kardiovaskular, penyakit pada sistem pencernaan, penyakit pada sistem ekskresi, penyakit pada sistem endokrin, dan penyakit pada sistem pernapasan. Pada penyakit sistem kardiovaskular yang pertama yaitu hipertensi. Pada penderita hipertensi, penggunaan NSAID dapat meningkatkan retensi cairan pada tubuh, sedangkan penggunaan kontrasepsi oral dapat mengaktifkan RAAS atau renin-angiotensin-aldosterone system. Sedangkan penggunaan steroid dapat meningkatkan tekanan darah dengan ekspansi volume. Yang kedua, penyakit gagal jantung. Penggunaan beta blockers dan antagonis kalsium pada penderita gagal jantung dapat memperburuk gagal jantung. Penggunaan glikosida jantung dapat berinteraksi dengan penderita gagal jantung dikarenakan kemampuannya untuk mengubah atrial pattern menjadi vibrasi atrium. Sedangkan penggunaan antasida dapat menyebabkan retensi cairan dan edema. Yang ketiga yaitu penyakit aritmia, di mana penggunaan quinidin pada penderita aritmia dapat menyebabkan takikardi ventrikal, dan penggunaan beberapa antasida yang mengandung magnesium dapat berinteraksi dengan penderita aritmia. Yang keempat yaitu penyakit kejang jantung, di mana pada penggunaan nitrit, apabila ion nitrit berada dalam jumlah besar, dapat mengoksidasi hemoglobin yang cukup menjadi methemoglobin yang menghasilkan hipoksia. Pada penyakit sistem pencernaan yang pertama yaitu achloridria, di mana penggunaan antasida pada penderita achloridria dapat meningkatkan pH lambung. Yang kedua, penyakit ulcus pepticum, di mana penggunaan NSAID dapat memperburuk keasaman lambung karena obat tersebut bersifat asam. Yang ketiga yaitu penyakit Crohn, di mana penggunaan obat dasar pada penderita penyakit Crohn dapat mengurangi penyerapan karena penebalan dinding usus. Penyakit yang keempat adalah sirosis hati, di mana penggunaan morfin pada penderita sirosis hati dapat menyebabkan sedikit depresi pernapasan. Dan yang kelima adalah penyakit gagal hati. Penggunaan obat-obat hipnotik pada penderita gagal hati dapat menyebabkan terjadinya pengumpulan obat di dalam tubuh dan menyebabkan toksisitas. Yang selanjutnya yaitu penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama adalah penyakit gagal ginjal. Penggunaan ACE inhibitor pada penderita gagal ginjal dapat menyebabkan reduksi pada filtrasi glomerulus. Yang kedua adalah obat hipnosis, di mana penggunaan obat hipnosis pada penderita gagal ginjal dapat mengurangi ekskresi sehingga menyebabkan toksisitas. Yang ketiga, asidosis asidolamid apabila diberikan pada penderita gagal ginjal dapat menyebabkan eksaserbat. Yang keempat adalah obat antacid. Penggunaan antacid pada penderita gagal ginjal akan menyebabkan penumpukan di dalam tubuh dan menyebabkan toksisitas. Yang kedua adalah penyakit asam urat. Penggunaan obat diuretik pada penderita asam urat dapat menyebabkan interaksi. Hal ini dikarenakan retensi asam urat itu sendiri. Yang selanjutnya adalah penyakit pada sistem endokrin. Yang pertama adalah penyakit diabetes mellitus. Penggunaan obat diuretik pada penderita diabetes mellitus dapat mengurangi toleransi glukosa dan membuat kontrol penyakit menjadi lebih. Yang kedua, obat golongan beta blocker, di mana apabila obat golongan beta blocker ini diberikan kepada pasien penderita diabetes mellitus, maka akan terjadi interaksi obat. Hal ini dikarenakan beta blocker dapat meningkatkan gejala hiperglikemia. Yang ketiga, obat antidepresan. Penggunaan antidepresan pada penderita diabetes mellitus dapat menyebabkan interaksi obat. Hal ini dikarenakan antidepresan mengubah homeostatis dan meningkatkan berat badan.
Yang keempat, ada sirup. Penggunaan sirup dapat meningkatkan kadar gula dalam. Yang terakhir adalah penyakit pada sistem pernapasan, seperti bronkitis kronis, bronkiektasis, dan batuk terkait asma. Obat yang dapat berinteraksi diantaranya adalah obat penekan batuk. Penggunaan obat penekan batuk ini dapat menyebabkan retensi dan penebalan dahak. Yang kedua adalah obat golongan sedatif. Obat golongan sedatif ini dapat menekan laju respirasi dan memperparah kondisi pasien. Yang ketiga ada obat golongan beta blocker. Penggunaan beta blocker ini dapat memperburuk asma karena penyempitan yang disebabkan oleh blokade reseptor beta 2. Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat berharga. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian pembahasan pada video kali ini, semoga bermanfaat.